Selanjutnya, kita lanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Kejari Kota Sabang, yaitu Bapak Khairun Parapat. Kepada Bapak, kami persilakan. Langsung, Pan. Oke, Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat beriring salam. Kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dari SMA Negeri 1 Sabang. Yang kami hormati guru pembimbing. Dalam hal ini Ibu Tuti Farida. Selanjutnya yang kami hormati adik-adik kami siswa SMA Kota Sabang yang hari ini berkesempatan hadir untuk melaksanakan webinar, baik yang berasal atau berdomisili di Kota Sabang maupun yang ada di luar Kota Sabang. Hari ini saya pikir kami patut bersyukur, kita patut bersyukur karena kita bisa dipertemukan meskipun melalui webinar atau melalui Zoom. Karena hari ini saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat penting dan kami sangat tentu dari Kejaksaan Negeri Sabang mengucapkan terima kasih kepada adinda kita, adinda kami Bintang Jaura dan Ahlal Fikri yang melakukan fasilitasi untuk kegiatan ini. Pertama kami sampaikan bahwa informasi yang saya dapatkan dari Pak Kasintel, sebelumnya saya perkenalkan, saya hadir di sini bersama dengan Pak Kasintel, ada Pak Hendra, kemudian ada Pak KSBB, ada Mas Tri. Hari ini kita hadir sebagai untuk memenuhi kegiatan kegiatan webinar ini sebagai salah satu syarat dalam mengikuti lomba seleksi duta pelajar sadar hukum tingkat SMA SMK Provinsi Aceh. Selanjutnya ucapan terima kasih dan kebanggaan yang tak terhingga kami ucapkan kepada adik kita Bintang Jaura dan Ahlal Fikri. Saya pikir sama-sama kita berikan aplaus dulu. Ya. Mantap. Dengan waktu yang cukup singkat, kemudian dengan motivasi yang sangat tinggi, alhamdulillah berhasil untuk sementara ini masuk pada posisi 6 besar se-Provinsi Aceh. Ini tentu kebanggaan Kota Sabang, lebih-lebih kebanggaan SMA Negeri 1 Sabang. Untuk itu, kesempatan yang berbahagia ini juga nanti tentunya kita berdoa semua kiranya nanti tanggal 11 akan bertanding di tingkat provinsi, mudah-mudahan bisa membawa nama Sabang dan bisa meraih prestasi yang maksimal. Lebih dari itu, sebagaimana yang saya tekankan pertama kali, kita yang penting saya sampaikan kita semangat, kemudian berusaha maksimal. Kalau untuk hasil, biar nanti Allah yang menentukan. Yang kedua, terkait dengan judul webinar hari ini, peran kejaksaan di Golden Island ini. Saya tadi sempat nanya Golden Island, ternyata Golden Island itu, tolong diralat kalau saya salah, Golden Island itu sebutan untuk Kota Sabang ya, moderator? Iya benar Bapak. Saya bertugas di Sabang 6 bulan, baru saya dengar pertama istilah ini. Alhamdulillah ini, ternyata Sabang ini diberikan juga julukan sebagai Golden Island. Baik, adik-adik sekalian, berbicara dengan peran kejaksaan secara umum tentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006. Undang-undang itu mengatur tentang tupoksi, tugas dan fungsi kejaksaan RI keseluruhan. Dalam pelaksanaan tugas, Kejaksaan Negeri Sabang tentu berusaha untuk melakukan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal. Perlu kami sampaikan bahwa di Kejaksaan Negeri Sabang ada beberapa bidang yang mempunyai tupoksi yang berbeda. Antara lain pertama ada namanya bidang pembinaan. Bidang pembinaan ini secara khusus berfungsi dan bertugas untuk memberikan layanan secara internal terhadap seluruh kebutuhan pegawai. Antara lain apa? Antara lain menyangkut kesehatan pegawai.
Pak, nggak ada suara. Maaf Bapak, mikrofonnya termute Pak. Halo? Oke. Iya baik Pak. Saya lanjutkan. Kemudian ada juga bidang intelijen. Pada bidang intelijen, tugas utamanya adalah melakukan pengamanan, kemudian melakukan penyelidikan, serta melakukan penggalangan. Dalam konteks ini, bidang intelijen untuk Kota Sabang, kita sudah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan. Antara lain berupa penyuluhan hukum, kemudian kita juga melakukan pendampingan hukum, ada juga kegiatan yang bersifat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini juga terkait dengan pelaksanaan duta pelajar adalah bagian dari tupoksi seksi intelijen. Itu antara lain. Kemudian di bidang pidana umum, kita juga melakukan penuntutan. Penuntutan perkara yang berasal dari penyidik Polri. Sebagaimana perlu kami sampaikan bahwa untuk Kota Sabang, grafik perkara yang dominan terkait dengan perkara umum adalah perkara narkotika dan psikotropika. Di samping juga ada perkara-perkara lain yang juga kita tangani. Misalnya perkara penipuan, kemudian perkara pencurian, dan lain sebagainya. Ini nanti seksi pidana umum melaksanakan tugas penuntutan dengan acaranya adalah bersidang di Pengadilan Negeri Sabang. Kemudian juga kita juga ada bidang pidana khusus. Bidang pidana khusus ini tupoksinya terkait dengan penanganan penyidikan, penuntutan, penyelidikan perkara yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Untuk Kota Sabang, tahun 2020 ini kita sudah melakukan kegiatan penyelidikan sebanyak 2 perkara, kemudian ditingkatkan ke penyidikan 1 perkara, kemudian juga kita ada penuntutan. Penuntutan terkait dengan perkara korupsi. Dan di luar itu juga bidang pidana khusus juga telah melakukan berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar 250 juta rupiah dari perkara tipikor. Ada juga bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang ini juga lebih pokoknya adalah untuk melakukan pendampingan secara perdata dan tata usaha negara kepada BUMN, pemerintah kota, dan stakeholder lainnya. Ini terwujud dengan kita juga tahun 2020 ini melakukan pendampingan, karena tupoksinya melakukan pendampingan dan pencegahan pidana korupsi dengan cara ikut serta memberikan masukan hukum, memberikan pertimbangan hukum terkait dengan pelaksanaan beberapa kegiatan proyek di Kota Sabang yang kita anggap strategis dan signifikan. Misalnya nih, pembangunan sekolah, kemudian pembangunan GOR, pembangunan jalan. Kenapa kita muncul? Kenapa kita berada di situ? Kita berharap fungsi pencegahan. Karena adik-adik sekalian, tren sekarang dalam penegakan hukum tidak lagi berpatokan kepada penindakan. Tapi juga sekarang ini kita utamakan faktor pencegahan. Kenapa? Karena faktor penindakan itu dianggap sebagai ultimum remedium bahasa hukumnya. Apa yang dimaksud dengan ultimum remedium? Dalam teori hukum itu disebut sebagai tindakan terakhir. Itu dia. Tindakan terakhir yang harus dilakukan oleh APH atau aparat penegak hukum. Sebenarnya yang kita inginkan adalah pencegahannya. Itu nanti kita akan kembangkan lagi dalam forum diskusi. Kemudian kita juga punya yang namanya bidang barang bukti dan barang rampasan. Bidang ini relatif baru di Kejaksaan. Kebetulan komandonya itu Mas Tris. Apa tugasnya? Dia melakukan inventarisasi, kemudian melakukan perawatan terhadap barang bukti. Barang bukti apa? Barang bukti yang berasal dari perkara pidana umum, kemudian barang bukti yang berasal dari pidana khusus. Untuk apa? Kemudian nanti oleh bidang barang bukti, ini akan dianalisa. Karena secara hukum, ada barang bukti itu, begitu putus di pengadilan, sifatnya dimusnahkan. Misalnya apa? Ganja, narkotika, kemudian barang-barang kejahatan lainnya, alat atau sarana yang digunakan untuk mencuri, dan lain-lain. Kemudian ada juga akhirnya barang bukti ini juga dipergunakan untuk negara. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah dilakukan proses lelang. Lelang oleh kejaksaan, kemudian uangnya tentu disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak atau lazim disebut dengan PNBP. Dan masih banyak lagi nih yang kita kerjakan. Intinya
dari seluruh tupoksi kejaksaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, kita akan berupaya melaksanakan semua tupoksi itu dengan kemampuan kita di sini, kemampuan sumber daya manusianya, kemudian kemampuan jumlah personilnya, sebagai upaya untuk menciptakan pelayanan hukum yang prima bagi Kota Sabang. Karena itu merupakan bagian dari tagline kami. Kemudian terkait dengan seleksi duta pelajar, saya dari awal sangat apresiasi betul acara ini. Artinya begini, kita berharap, saya sangat berharap segmen adik-adik pelajar adalah sebenarnya merupakan segmen yang sangat strategis terkait dengan fungsi pencegahan, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Dengan adanya seleksi duta pelajar ini, kita berharap wawasan, kemudian kemampuan berpikir, kemudian kemampuan melakukan kritis terhadap tindakan-tindakan, kemudian terhadap persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita berharap adik-adik pelajar memberikan masukan itu. Saya sudah bicara kemarin dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan, ke depan nanti jika memungkinkan kita akan memberikan wadah, memberikan ruang kepada adik-adik yang berminat. Anggap sebagai ekstrakurikuler, kita fasilitasi misalnya untuk melakukan peninjauan seperti benchmark namanya itu, benchmark. Kemudian kalau adik-adik misalnya ingin melihat bagaimana sebenarnya persidangan itu, kita nanti atur. Kemudian bagaimana sebenarnya tahapan penerimaan tersangka, kemudian bagaimana kemudian yang dikerjakan kejaksaan, kita mungkin nanti bisa fasilitasi sebagai apa? Sebagai gambaran kepada adik-adik apabila nanti kelak ada yang tertarik untuk menggeluti dunia hukum. Saya pikir Adinda moderator itu dulu yang saya sampaikan, nanti kita akan lakukan diskusi, insya Allah nanti akan kita kaji dan kita dalami dalam sesi berikutnya. Saya pikir itu sebagai pengantar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Duta Sadar Hukum Kota Sabang tahun 2020, yaitu Ahlal Fikri dan Bintang Zaura. Kepada Ahlal Fikri dan Bintang Zaura dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami selaku Duta Pelajar Sadar Hukum Kota Sabang, hari ini akan mengadakan sosialisasi mengenai peran kejaksaan di Golden Island. Golden Island adalah sebuah julukan yang melekat bagi sebuah kota di ujung paling barat Indonesia. Kota yang menawarkan keindahan surga dunia. Di kota ini masyarakat hidup tanpa mengenal istilah konflik yang berdasarkan perbedaan suku, agama, atau ras. Kota Sabang, begitulah kita menyebutnya. Terbinanya ketentraman di kota yang juga dikenal dengan istilah Pulau ini tentunya tidak terlepas dari peran kejaksaan yang berhasil menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Jadi sebenarnya apa itu pengertian dari lembaga kejaksaan? Jadi lembaga kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan di bidang penuntutan dan wewenang lainnya. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 2 Ayat 1. Kejaksaan didirikan pada tanggal 22 Juli tahun 1960, di mana Trikrama Adyaksa adalah doktrin kejaksaan Indonesia yang terdiri atas yang pertama Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
Yang kedua, adi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia. Bijaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengeterapan kekuasaan dan wewenangnya. Jadi, apa peran dan program dari Kejari Kota Sabang? Adapun peran dari Kejari Sabang diantaranya di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan menyelenggarakan kegiatan yang pertama, peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga, pengamanan peredaran barang cetakan, yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan yang kelima, mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Di dalam bidang pidana, kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama yaitu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Untuk itu dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan para penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara dan pemerintah. Salah satu program dari Kejari Sabang untuk menampung peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Kota Sabang meluncing aplikasi Larindu, layanan penerimaan laporan dan pengaduan. Kehadiran aplikasi Larindu dapat membantu bidang tindak pidana khusus dalam menerima, mengelola, menindaklanjuti laporan dan pengaduan berkualitas, akurat, akuntabel, serta dapat menjadi alternatif bagi berbagai permasalahan. Ini adalah aplikasi Larindu dari Kejaksaan Negeri Kota Sabang. Peran pelajar dalam membantu kejaksaan. Teman-teman, sebagai pelajar, kita punya tanggung jawab untuk ikut membantu peran kejaksaan dalam menegakkan keadilan. Caranya adalah dengan menjadi pelajar yang kritis serta peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Karena dengan kepedulian, semangat untuk bereaksi akan tumbuh dengan sendirinya. Mari bersama-sama kita mengucapkan baik, segitu yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ahlul Fikri dan juga Bintang Zaura yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta, kami persilahkan untuk bertanya. Nantinya pertanyaan akan dijawab oleh pihak dari kejaksaan. Baik, siapa yang ingin bertanya silahkan menghidupkan mikrofon dan dipersilakan untuk bertanya. Baik Bapak, jadi yang bertanya pertama itu Bintang ya. Jadi Bapak, bagaimana cara bisa menjadi seorang jaksa?
Baik, kepada Bapak, mungkin Bapak Khairun Parapat, dipersilahkan untuk menjawab, Pak. Terima kasih Ananda Bintang atas pertanyaan. Mohon maaf tadi Bapak Kejari tidak bisa full untuk mengikuti webinar Zoom ini dikarenakan ada tugas lain yang mendesak yang harus beliau selesaikan, dan saya beserta Kasintel yang akan meneruskannya kembali, dan itu tidak mengurangi suatu nilai prestis dalam silaturahmi kita ini dalam bidang Zoom. Baik, untuk langsung aja saya menjawab pertanyaan dari Saudara Bintang. Tadi bagaimana cara untuk menjadi seorang jaksa? Baik, dalam hal ini menjadi seorang jaksa itu harus pertama ditempuh terlebih dahulu. Jika Ananda semua, baik itu SMK, SMA, madrasah aliyah ataupun tingkatan tersebut, harus melalui tahapan di mana kita harus menimba ilmu di perguruan tinggi, khususnya di jurusan hukum. Nah, itu nanti dalam jurusan hukum Ananda semua akan melewati tahapan demi tahapan. Setelah lulus, itu Ananda bisa mendaftarkan diri itu mengikuti CPNS Kejaksaan, di mana nanti dalam formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil itu ada formasi pembentukan jaksa. Nah, di formasi pembentukan jaksa itulah nanti Ananda memilihnya. Dan kelak di mana nanti jika Ananda semua lulus, itu nanti kita ada masa pendidikan dasar administrasi atau TAK itu diklatnya di Kejaksaan Agung, khususnya di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI di Jalan Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, di situ kita akan ditempa, dibina, dan mempelajari seluk-beluk administrasinya. Setelah itu baru kita akan menerima SK untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Baik itu dari ujung barat kita, Kota Sabang, titik 0, sampai ujung timur Indonesia itu di Merauke, Provinsi Papua. Nah, seluruh itu kita ditempati, baik itu kedudukan di Kejaksaan Tinggi, di Ibu Kota Provinsi, di Kejaksaan Negeri, atau cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, di mana kita nanti di sana akan melewati masa waktu dalam bimbingan pimpinan, dalam bimbingan kepala bidang untuk mempelajari administrasinya. Baik itu pidana umum, bagaimana kita bisa membuat mengisi register, tahapan penyelidikan mulai dari SPDP, penerimaan berkas dari penyidik kepolisian beserta barang bukti dan tersangka, itu terus bagaimana tentang kepegawaian, IT, semua kita pelajari. Nah, setelah itu nanti ada jenjang di mana posisi nanti jika Ananda mengambil formasi pembentukan jaksa, nanti berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI nomor 16 tahun 2004, di mana jaksa itu minimal usia 25 atau 25 di saat akan dilantik menjadi jaksa. Di mana proses tersebut itu akan Ananda semua jika menempuhnya itu selama kurang lebih 6 bulan. Dan berkedudukan itu diklatnya di Kejaksaan Agung, khususnya Badan Diklat Kejaksaan RI di Jalan RM Harsono nomor 1 Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, di situ 6 bulan. Setelah itu, yang awalnya contohnya
misalnya saya ambil Ananda, Ahlal, Fikri, dan Zura, dikatakanlah lulus pada CPNS dan menjadi PNS, awalnya di Kejari Sabang, tapi diikuti seleksi jaksa pendidikan, itu setelah melewati masa 6 bulan akan menerima SK baru dan posisinya berubah menjadi seorang jaksa. Nah, seorang jaksa itu baru berhak dikatakan jaksa jika sudah dilantik oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada hari waktu yang tertentu. Nah, dengan mendapatkan lencana wing brevet jaksa ini, seperti ini. Nah, inilah yang semua calon CPNS formasi jaksa mengidamkan lencana ini berada di seragamnya. Karena kenapa? Inilah seorang prestis, seorang jaksa untuk dikatakan sebagai jaksa yang bisa berhak duduk di persidangan, ya wajib mendapatkan ini. Nah, ini ada sumpahnya, di mana doktrin Trikrama Adiaksa yang tadi saudari Ananda Bintang dan Ahlal menyebutkan tadi, Trikrama Adiaksa, Satya, Adi, dan Wicaksana. Nah, seperti itu. Nah, step by step pertahapan akan dilalui. Nah, mengenai pendidikannya atau apa, itu nanti mengalir berdasarkan tingkatan-tingkatan yang harus dilewati. Begitu, Saudari Ananda Bintang. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita di sini terbuka, bebas. Apa yang mau Ananda semua bertanya, silakan. Selama masih bisa kita jawab, tapi kalau tidak nanti di next time akan kita jelasi. Baik, moderator. Baik, dipersilahkan kepada yang lainnya untuk bertanya. Baik, Bapak Tri, saya mau nanya, Pak. Jadi Pak An, apa suka dan duka Bapak sebagai seorang jaksa, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Duka-duka dari seorang jaksa, yang pertama prestis, ya siapa sih yang tidak mau mendapatkan meraih cita-citanya, sebuah kebanggaan bisa memakai seragam ini. Mungkin garis Allah Subhanahu wa taala mengantarkan saya beserta Pak Hendra memakai seragam ini. Ini sebuah amanah. Tapi seiring perjalanan waktu karir, ya dukanya, resikonya kita sebagai seorang jaksa, kita harus siap bersedia ditempatkan di mana saja. Itu fakta integritas kita. Saat nanti Ananda sekalian kalau misalnya terpilih, dilantik jadi jaksa, itu wajib menandatangani bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, bersedia ditempatkan di mana saja, jangan berpikiran di tempat yang enak, dekat sama keluarga, bisa menikmati fasilitas wah dalam arti komplit, tidak. Kita akan berjauhan dari keluarga dan kita harus bisa beradaptasi dengan kultur budaya di mana saja. Nah, itulah dukanya. Jauh dari keluarga, ya. Tapi kalau kita prinsipnya, kalau saya sama Pak Kasih Intel, kami di mana aja sih? Ya kita jalani karena sudah sebuah amanah. Dukanya ya jauh dari keluarga. Tapi untuk menghilangkan rasa kesedihan tersebut, kami ya mengisi kegiatan bersama dengan teman-teman di kantor, membuat kegiatan yang menumbuhkan rasa kebersamaan, menghilangkan rasa rindu. Ibarat kalau anak milenial, kalau nggak sanggup jadi jaksa, jangan lakukan. Karena kerjaan itu berat. Kamu nggak akan sanggup, cukup aku aja yang sanggup. Seperti itu dia. Nah, kalau sukanya ya kita istilahnya jalan-jalan gratis. Karena kenapa?
kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, itu gratis. Negara yang membayar. Nah, intinya dimanapun kita berada, nikmatilah dan hargailah kultur budaya tersebut. Nah, insya Allah akan bisa menjadi sebuah kenangan memori yang indah. Gitu. Ada lagi? Baik, yang ingin bertanya dipersilakan ya. Ada lagi? Iya Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Naura, ingin bertanya, kasus-kasus seperti apa yang ditangani oleh Kejaksaan Pak? Terima kasih. Baik, Ananda, siapa yang bisa namanya? Saya bisa perkenalkan namanya? Baik Pak. Assalamualaikum, nama saya An-Naura. Saya ingin bertanya, ya. Dari mana, ya, Naura? Dari SMA 1. Oh, SMA 1 Sabang. Ya. Baik, untuk pertanyaannya tadi Ananda menanyakan perkara apa saja yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sabang. Iya Pak, benar. Perkara yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Sabang itu ada 2. Sesuai tuntutannya, pidana dalam bidang pidana itu perkara pidana khususnya di Kota Sabang ini perkara tindak pidana narkotika jenis sabu ataupun ganja itu sangat-sangat banyak. Nah, dalam hal ini saya mengajak Ananda semua baik putri yang lelaki, kalau dalam bahasa perempuan inong perempuannya, kalau lelaki agam. Nah, cobalah kita mendefense diri untuk tidak terpancing terjerumus dalam narkotika, karena ini hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang hanya dapat kerugian aja. Jadi jika Ananda menemukan sahabat, lakukan pendekatan secara baik, ajak mereka untuk tidak terlalu terjerumus. Nah, oke, yang kedua itu tindak pidana korupsi. Nah, sesuai yang dibilang tadi pimpinan Pak Kajari, kita sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam bidang perdata, kita mewakili pemerintah kota, daerah sebagai JPN, yang mana kemarin kita berhasil menyelamatkan uang sebesar 5 miliar, di mana kita mewakili BPKS yang merupakan badan negara, otorita kawasan bebas Sabang, di mana digugat oleh pihak rekanannya. Alhamdulillah di tingkat perdata, tingkat pertama kita menang, dan tingkat banding kita juga menang dikarenakan tuntutan data-data yang kita miliki sangat akurat. Nah, seperti itu Ananda. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Saya mau tanya, Kak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa masyarakat melaporkan ada korupsi langsung ke kejaksaan? Bagaimana caranya? Apa yang harus dipersiapkan? Oh, baik, Ananda Anissa Rama Fitri. Baik, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Apakah masyarakat bisa melaporkan adanya tindak pidana korupsi ke kejaksaan dan bagaimana caranya? Pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan saya excellent sama Ananda. Bisa saya jawab, sangat bisa. Dikarenakan kenapa? Berdasarkan pasal 16, Undang-Undang 16 tahun 2004, kejaksaan itu mempunyai tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Jadi
masyarakat berhak melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi di tempat tinggalnya. Itu ke pihak kejaksaan di jam kerja dengan menyiapkan data-datanya pendukung. Misalnya terjadi penyelewengan dana desa. Jika yang mengadu memiliki data yang akurat dan dia mengetahui adanya penyalahgunaan keuangan desa tersebut, dia bisa melaporkan ke pihak kejaksaan pada unit kejaksaan negeri setempat. Contohnya kalau di Kejaksaan Negeri Sabang, silakan dia bisa datang ke Kejaksaan Negeri Sabang di Jalan Tengku Umar di jam-jam kerja, jam-jam dinas. Di sini dia yang pengadu melaporkannya itu kita jamin kerahasiaannya, identitas dirinya, dan data yang dimilikinya terlebih dahulu akan kita periksa apakah benar. Jika sesuai nanti baru ada tahapan-tahapan yang akan dilalui seperti itu. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat kritis. Sama-sama kita harapkan agar nantinya Ahlul Fikri dan Bintang Zaura dapat mengharumkan nama Kota Sabang untuk tingkat provinsi nantinya. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi seluruh peserta sudah boleh keluar ya dari ruang Zoom-nya. Waalaikumsalam. Apa, Ge? Oke, Kak. Terima kasih Ibu ya. Iya, sama-sama. Sholat dulu, sholat.